Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara melakukan rapat paripurna terkait laporan Pansus dan pendapat akhir praksi Dewan terhadap 3 buah raperda. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Sekretaris Daerah, dan anggota DPRD. Raperda tersebut adalah raperda pernyataan modal Pemda KLU pada perusahaan daerah BPR NTB, raperda Kabupaten Layak Anak, dan raperda bangunan gedung di Kabupaten Lombok Utara. Menurut Wakil Ketua DPRD 1 Burhan M. Nur, mekanisme sebuah peraturan daerah dibahas oleh Pansus, kemudian difasilitasi dan diintervensi oleh pemerintah provinsi. Perda ini sudah lama dibahas, kemudian menunggu hasil dari provinsi. Saat ini yang digunakan aturan terbaru bukan seperti dulu, di mana setelah diparipurnakan baru dievaluasi, namun sekarang tidak. Dibahas dulu baru dievaluasi. Setelah hasil dikembalikan lagi ke Bamus, baru disempurnakan lagi, kemudian dibahas bersama dengan pemerintah. Yang disepakati pada saat rapat bersama OPD, penggagas dan bagian hukum, serta hari ini sebagaimana mekanisme sebuah peraturan daerah dengan aturan terbaru setelah pertama dibahas oleh Pansus, kemudian mendapatkan fasilitasi model mentahnya seperti apa peraturan daerah itu, kemudian provinsi mengintervensi melalui fasilitasi terhadap perda tersebut. Alhamdulillah 3 buah perda yang tadi kita paripurnakan itu sudah semua difasilitasi oleh provinsi, dan hasil fasilitasi itu dibahas bersama oleh Pansus bersama dengan pemerintah daerah dan OPD pengusul. Nah, jadi sudah final, setelah final baru kita paripurnakan yang tadi. Yang tadi ada 3 buah raperda. Yang pertama penyertaan modal pada perusahaan daerah BPR NTB, yang tentu tadi secara transparan disampaikan itu berbentuk penyertaan modal yang berbentuk tanah yang senilai 2, sekian miliar. 2 miliar 90 juta lah. Layak Anak. Kabupaten Layak Anak bagaimana pemerintah daerah dan seluruh kita memberikan hak-hak terhadap anak sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten yang layak untuk dihuni oleh anak-anak kita. Ya, prinsipnya secara teknis ada di peraturan daerah itu. Yang ketiga terkait dengan bangunan gedung. Jadi berdasarkan perda itu mencabut perda pada tahun 2015, maka sekarang bangunan gedung itu termasuk seperti bangunan gedung di pemerintah daerah juga sekarang tidak bisa dengan kemauan kita sendiri. Ada aturan-aturan yang memang sudah kita tetapkan tadi secara estetika. Contohlah sekarang mungkin sudah mulai kita lihat bagaimana pembangunan gedung pemerintah daerah, Pemda, OPD ini sudah ada ciri khasnya. Artinya ketika bangunan itu dilihat orang tahu, oh ini bangunan gedung di Kabupaten Lombok Utara. Itulah secara umum yang diatur juga di sana terkait dengan 3 buah raperda itu. Targetnya apa? Target untuk disahkan atau diparipurnakan. Kan sudah di ini pengesahan langsung karena ini sudah lama, perda yang sudah lama bertahun-tahun sudah dibahas. Kan kita menunggu keputusan dari hasil fasilitasi dari provinsi. Kan begitu aturan yang terbaru, bukan kayak dulu. Setelah diparipurnakan baru dievaluasi. Kalau sekarang tidak, dibahas dulu dalam tengah perjalanan, mentahnya nanti difasilitasi dulu. Setelah hasil fasilitasi itu dikembalikan lagi kepada Pansus, mana yang harus disempurnakan substansinya, baru itu dibahas bersama dengan. Ini sudah ditetapkan. Sudah, kalau ini sudah final. Artinya ini setelah hasil fasilitasi dari provinsi, maka inilah endingnya bahwa laporan pansusnya masing-masing kemudian pendapat akhir praksinya. Ini sudah selesai dan siap untuk dibuatkan nomor menjadi peraturan daerah yang 3 perda yang tadi. Ya, penyertaan modal ya seperti oh iya jelas. Seperti apa, bagaimana? Meskipun berbentuk tanah, ya tetap dihitung itu senilai uang. Artinya sekarang 2012 dulu kita pernah pemerintah daerah itu penyertaan modalnya sebesar 500 jutaan. Kalau ditambah dengan ini berarti 2,5 sekian lah penyertaannya. Tentu dividennya disesuaikan dengan jumlahnya. Kalau dulu kita punya 500 juta juga, alhamdulillah BPR NTB ini konsisten memberikan dividen setiap tahun. Nah, sekarang sudah dividennya jelas pasti bertambah. Penyertaan modal kita kan sudah bertambah hampir 2,5 miliar.
Nah, seperti itu artinya BPR NTB sudah menerima itu, kita sepakat penyertaan modal kita tambah di BPR NTB meskipun berbentuk tanah ya tetap dihitung seperti uang. Nah, seperti ada Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.